Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 tentang manajemen risiko investasi pada bank syariah. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen risiko investasi. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Risiko sendiri merupakan suatu bentuk penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan, di mana dalam hal ini besarnya tingkat risiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan oleh pemodal. Investasi sendiri merupakan suatu upaya penanaman modal yang berupa uang tunai, saham, surat berharga, dan dalam bentuk investasi lainnya dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Risiko investasi sendiri merupakan suatu risiko yang timbul akibat adanya penyimpangan hasil yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini, adanya risiko investasi berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, di mana dalam risiko investasi akan terjadi kerugian atau keuntungan sehingga sangat memengaruhi hasil akhir. Seperti pada saat kita melakukan investasi saham, di dalam bursa efek, adanya fluktuasi harga, suatu saham akan menyebabkan terjadinya kenaikan yang akan membuat kita menjadi untung, namun apabila mengalami penurunan harga saham, maka akan membawa kerugian. Secara umum, investasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu financial asset dan real asset. Investasi yang berupa financial asset merupakan investasi yang dilakukan dalam lingkup pasar uang dan pasar modal. Dalam hal ini, pasar uang dan pasar modal melakukan transaksi dengan menjual dan memperbelikan produk yang berupa, jika di pasar uang, maka berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang. Untuk melakukan transaksi di pasar modal, maka berupa saham, obligasi, reksadana, dan produk lainnya. Lalu untuk investasi secara real asset, itu termasuk ke dalam konsep manajerial investasi, di mana dalam investasi dinyatakan aset real yaitu aset tetap yang dapat menghasilkan pendapatan atau juga mengalami depresiasi atau penurunan nilai seperti gedung, peralatan kantor, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Beberapa resiko yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi. Resiko tingkat suku bunga, yang kedua resiko pasar, ketiga resiko inflasi, yang keempat resiko bisnis, kelima ada resiko keuangan, keenam resiko likuiditas, ketujuh ada resiko nilai tukar mata uang atau falas, dan kedelapan ada resiko reinvestasi. Profil resiko. Dalam hal ini, profil resiko merupakan dasar untuk mengidentifikasi dan mengukur eksposur perusahaan terhadap resiko finansial. Sedangkan investasi saham merupakan investasi yang cukup berisiko karena pengaruh fluktuasi harga saham yang naik atau turun secara cepat. Dalam hal ini, investor perlu mengetahui profil risiko, yaitu apakah besarnya kemampuan untuk menanggung risiko tersebut. Dengan mengetahui profil risiko investor akan mempermudah strategi yang tepat untuk melakukan investasi saham. Profil risiko. Di dalam menentukan poin utama profil risiko, maka kita harus mengetahui seberapa besar komitmen untuk meminimalisir risiko. Dalam hal investasi atau trading saham, bukan orang yang berani mengambil risiko, tetapi justru orang yang disiplin membatasi risiko. Risiko di sini sejalan dengan tingkat pengetahuan investor, di mana apabila semakin tinggi edukasi dan jam terbang investor, maka kemungkinan munculnya risiko pun akan kecil. Namun sebaliknya, jika jam terbang atau edukasi dari investor itu
semakin sempit, maka munculnya resiko semakin besar. Nah, di sini profil risiko merupakan kunci utama untuk menentukan strategi investasi. Secara umum, profil risiko dibentuk dengan berdasarkan umur dan tahapan kehidupan, kebutuhan likuiditas, tingkat imbal hasil yang dicari, tingkat literasi keuangan, serta jangka waktu investasi. Di dalam profil risiko, penting untuk mengetahui seberapakah besar risiko yang dapat ditoleransi ke depannya. Investasi selalu high risk dan high return, begitu sebaliknya. Adapun terdapat 3 profil risiko dalam berinvestasi, antara lain: yang pertama, profil risiko konservatif. Yang kedua, profil risiko moderatif atau moderat. Yang ketiga, profil risiko agresif. Lalu yang selanjutnya, konsep dasar risiko investasi. Risiko investasi dapat terjadi akibat risiko operasional yang mungkin timbul akibat kesalahan manusia. Kesalahan ini disebabkan karena pelanggaran dan kelalaian karena kurangnya informasi dan kesalahan dalam memilih debitur. Dasar keputusan investasi ada 2 faktor. Yang pertama, return dan risiko. Return di sini merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi, sedangkan risiko merupakan risiko di sini ketika berinvestasi selain mengharapkan return, tentu saja terdapat tingkat risiko yang harus ditanggung oleh pihak investor. Lalu selanjutnya, risiko investasi dan mitigasi. Dalam hal ini, akad yang digunakan yaitu akad mudharabah. Secara teknik, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 pihak, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal menyediakan modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola. Aplikasi mudharabah pada bank syariah dapat berbentuk penghimpunan dana funding, di mana mudharabah digunakan sebagai tabungan berjangka dan deposito spesial. Yang kedua, pembiayaan finansial, di mana mudharabah digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Lalu faktor penentu investasi mudharabah. Bank salah menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank, maka mitigasi risikonya adalah: yang pertama, membuat divisi khusus untuk validasi data informasi. Yang kedua, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. Yang ketiga, membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang diisi debitur. Yang keempat, konfirmasi dan validasi data informasi yang disampaikan debitur. Risiko investasi dan mitigasi yang kedua, yaitu menggunakan akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan besarnya risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan di awal. Modal yang ada harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Faktor penentu dan mitigasi pada akad musyarakah. Yang pertama, bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh bank. Maka mitigasi risikonya hampir sama dengan yang mudharabah tadi: membuat divisi khusus untuk validasi data, membuat divisi khusus untuk menangani pembinaan, mengkonfirmasi dan validasi data yang disampaikan oleh debitur. Terus untuk yang kedua, itu ada modal yang diberikan debitur dalam aset non-kas berbeda dengan harga pasar. Maka mitigasi risikonya dengan mengecek harga pasar aset non-kas tersebut. Yang kedua, bekerja sama dengan lembaga tertentu untuk menilai aset non-kas tersebut. Terus yang ketiga, melakukan moral hazard. Yang keempat, debitur menyalahgunakan perannya sebagai partner dalam usaha bersama. Perannya sebagai partner dalam usaha, maka mitigasi risikonya dengan meminta agungan atau jaminan. Kebijakan agungan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.
Selanjutnya, membuat kebijakan biaya apa saja yang harus dikenakan dalam usaha musyarakah. Yang terakhir, tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.